Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan nih bagi Bapak Ibu semua yang tidak terpanggil atau terundang untuk mengikuti UKKJ, bagaimana langkahnya. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa informasi yang disampaikan di paparan Kemdikbudristek bagi Bapak Ibu semua yang tidak sebagai peserta. Padahal Bapak Ibu semua tentunya memenuhi syarat ya Bapak Ibu semua. Tentunya gini, jadi Bapak Ibu semua tidak terpanggil padahal memenuhi syarat. Nah, bagaimana langkahnya? Kita bahas. Sebelum kita ke informasi, mungkin kita bisa absen terlebih dahulu nih, dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua yang telah menonton video ini di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup Telegram saya di STTD Abah Channel, atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan menginformasikan paparan dari Kemdikbud, yaitu bagi Bapak Ibu semua yang memenuhi syarat. Contohnya Bapak Ibu semua sekarang 3B, sudah 4 tahun misalnya, dan sudah berhak untuk mengikuti UKKJ tapi tidak terpanggil di akun Bapak Ibu semua, di akun SIM PKB maupun akun uji UKKJ-nya. Nah, apa yang harus dilakukan? Di sini Bapak Ibu semua harus diperhatikan di sini. Jadi, data pengusulan peserta baru non sasaran. Nah, Bapak Ibu semua yang terpanggil itu namanya sasaran. Jadi yang Bapak Ibu semua mendapatkan notifikasi di akun UKKJ-nya, berarti Bapak Ibu semua masuk dalam kategori sasaran. Nah, bagaimana misalnya tidak terpanggil? Jadi di sini Bapak Ibu semua, pertama, peserta, jadi saya merahkan terlebih dahulu seperti ini. Peserta melakukan perbaikan data di Dapodik untuk guru dan Simtendik ini untuk yang pengawas, dan MyASN BKD yang tersinkron ke BKN. Jadi pastikan antara data Dapodik Bapak Ibu semua dengan data di MyASN Bapak Ibu semua itu satu padu. Jadi sama datanya, golongannya, jabatannya, namanya, dan sebagainya harus sesuai intinya. Nantinya akan tersinkron ke data BKN. Nah, kalau sudah masuk di aplikasi MyASN, pasti sudah tersinkron dengan di BKN. Kalau di Jatim, data BKD itu data SIMaster Bapak Ibu semua. Jadi data Dapodik, SIMaster, dan data MyASN itu sama. Selanjutnya, di sini Dinas melakukan usulan daftar nama peserta ke Direktorat KPPS, Tendik, dan GTK Kemdikbud. Jadi ini KPPS untuk pengawas ya Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu semua itu direktoratnya berbeda. Nah, sehingga mengusulkan daftar nama, Dinas Pendidikan akan mengusulkan daftar nama, di mana yang bersangkutan memang memenuhi seperti itu. Dan selanjutnya, di sini Direktorat KPPS, nah kalau misalnya Dirjen Guru berarti beda, bukan KPPS, melakukan pemeriksaan data ke Simtendik dan data BKN. Jadi di cross check data Bapak Ibu semua. Kan Bapak Ibu semua sudah melakukan perbaikan data, sedangkan dinasnya itu melakukan sebuah usulan. Dari data usulan, kemudian pihak Dirjen GTK-nya itu mengecek data berdasarkan dari data MyASN maupun dari data Dapodiknya. Nah, baru dicek, oh memang benar ini sudah layak untuk naik di jenjang jabatan berikutnya untuk mengikuti uji kompetensi. Karena uji kompetensi merupakan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat. Jadi misalnya di golongan 3B ke 3C itu kan ada ahli jenjang. Nah, itulah yang akan mengikuti kenaikan pangkat. Jadi misalnya 3B ke 3C ini ahli jenjang. Kenapa? Karena dari guru ahli pertama ini ke guru ahli muda, misalnya seperti itu. Kalau 3A ke 3B-nya itu tidak perlu ahli jenjang, maupun 3C ke 3D tidak perlu ahli jenjang. Kenapa? Karena sama-sama satu jenjang. 3C ke 3D ini guru muda, sedangkan 3A, 3B ini adalah guru pertama. Nah, bisa difahami ya Bapak Ibu semua. Jadi siapa saja sih yang akan naik jenjang jabatan ke jenjang berikutnya?
Nah, selanjutnya jika sesuai akan diimigrasi ke SIM PKB, jika tidak sesuai akan ditolak. Nah, nantinya setelah dilakukan cross check data, misalnya datanya sesuai, akan diimigrasi datanya ke aplikasi SIM PKB, akan tapi jika tidak sesuai maka akan ditolak. Oleh sebab itu, pastikan data Bapak Ibu semua benar. Data Bapak Ibu semua itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu semua. Datamu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab operator. Nah, itu yang salah kaprah. Oleh sebab itu, pastikan Bapak Ibu semua bisa mengecek datanya Bapak Ibu semua di akun Bapak Ibu sekalian. Bukan dipasarkan ke operator semuanya, tidak. Bapak Ibu semua perlu diketahui, guru itu memiliki akun PTK. Loginnya menggunakan email yang sudah didaftarkan operator di akun Dapodik, sehingga Bapak Ibu semua bisa mengecek data Bapak Ibu semua, dicek di Dapodiknya, bisa mengecek secara mandiri, tidak perlu menunggu operator. Operator hanya membantu menginputkan data, sedangkan Bapak Ibu semua juga bisa menginputkan loh data di akun PTK masing-masing. Data yang bisa diinputkan, bisa diubah, silakan diubah, seperti itu. Memang ada sebagian data yang tidak bisa diinput oleh akun PTK itu sendiri. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu semua, bagaimana langkah untuk Bapak Ibu semua misalnya tidak menjadi sasaran, tidak terpanggil. Nah, langkah-langkah itu yang bisa dilakukan sebagai alternatif. Bapak Ibu semua bisa berkoordinasi nih dengan dinasnya. Mas, bagaimana ya Mas, kok tidak masuk sasaran? Sebenarnya saya sudah memenuhi syarat. Nah, sampaikan saja ke Bapak Ibu, ke masing-masing operator di dinas masing-masing. Jadi seperti itu. Mungkin sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semua yang tidak menjadi sasaran dan sudah memiliki pemahaman sekarang bagaimana langkah yang harus dilakukan. Semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe ini, silahkan subscribe channel ini dan bisa share ke rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin Bapak Ibu semua baru menemukan channel ini karena video kali ini terkait dengan UKKJ, silahkan subscribe. Kenapa? Karena setiap hari Abah Channel mengupdate informasi baik kepegawaian yang sudah menjadi ASN atau bagi honorer yang baru akan menjadi ASN, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.